Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Ananda Putratala. Kita dari kelompok 5. Di sini saya ingin menjelaskan lebih detail dari pada video sebelumnya, yang dimana teman-teman saya menjelaskan tentang struktur codingan project kami, yaitu SIMASET, Sistem Manajemen Aset pada kampus. Jadi pada pembahasan kali ini saya menjelaskan bisa lebih detail dan melakukan demonstrasi yang dimana akan lebih memperjelas penjelasan sebelumnya yang dari teman-teman saya menjelaskan, yaitu pada bagian codingan-codingan. Di sini kita langsung menampilkan untuk demonstrasinya. Pertama, kita masuk pada bagian codingan. Jadi di sini ada beberapa struktur susunan pada codingan kita, yaitu yang pertama ada aset, yang dimana di dalam itu terdapat beberapa foto apabila teman-teman butuhkan. Namun di sini kita menggunakan foto yang berasal dari alamat online yang kita angkat. Nanti saya akan memberikan contohnya. Kemudian ada Firebase. Firebase ini berfungsi sebagai koneksi dari antara codingan ini dan Firebase storage kita. Jadi apapun data yang teman-teman input nantinya akan masuk langsung pada codingannya. Kemudian navigation ini yaitu router. Di sini berfungsi untuk pemanggilan atau arahan setiap pemanggilan data dari yang teman-teman lakukan pada aplikasi nantinya. Jadi contohnya pertama kita memanggil splash screen terlebih dahulu agar tampilan splash screen-nya muncul. Jadi contohnya seperti saya tampilkan pertama. Jadi pertama-tama kita lakukan pemanggilan dulu pada aplikasinya, kita running and expo start. Jadi di sini teman-teman melakukan pemanggilannya. Nah, itu aplikasinya sudah mulai berjalan. Jadi starting project at user MacBook Documents Variat pertemuan 10 Finos App. Kenapa itu namanya Finos App? Finos App ini adalah induk folder yang dimana berisi aplikasi-aplikasi kita. Jadi di dalam folder tersebut ada beberapa proyek-proyek kita dari praktikum, kemudian tugas-tugas harian yang diberikan oleh dosen kita, yaitu Pak Riyad sebagai dosen pengampu. Jadi di dalam ini pertama kita memiliki SIMASET yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu proyek kita. Nah, proyek kita di sini setelah pemanggilan sudah berhasil ya. Sudah memunculkan QR. Nah, kalau sudah muncul QR seperti ini, teman-teman bisa melakukan scan menggunakan aplikasi Expogo yang teman-teman bisa menginstal pada aplikasi Play Store kalian. Atau apabila teman-teman menggunakan Apple, teman-teman bisa mengunduhnya melalui App Store. Nah, di sini setelah kita running, aplikasinya akan berjalan seperti ini. Nah, di sini kita sudah memasuki halaman login SIMASET, login akun. Nah, di sini teman-teman apabila belum mempunyai akun, teman-teman bisa memilih pada bagian belum punya akun atau daftar di sini. Nanti pada video ini sudah saya peragakan atau saya sudah demonstrasikan bagaimana nantinya aplikasi ini berjalan. Jadi saya mendaftarkan akun Gmail-nya dengan nama simaset2025@yahoo@gmail.com. Kemudian masuk pada bagian password, teman-teman isi saja password sesuai keinginan teman-teman, namun ada ketentuan karakteristiknya, yaitu teman-teman bisa melakukan login di sini. Pertama SIMASET 2025, kemudian isi password yang sudah teman-teman isi tadi pada halaman pendaftaran, dan setelah sudah teman-teman
akan langsung melakukan login pada aplikasinya dengan memencet tombol masuk. Di sini kenapa tidak dimunculkan? Karena batasan aplikasi privacy aplikasi akan secara otomatis menyembunyikan atau hide bahwa kita sedang melakukan pengisian data password. Nah, di sini kita masuk pada aplikasi kita. Nah, di sini saya memperagakan untuk menambahkan catatan harian pada aplikasi Simaset kita. Jadi di sini adalah tampilan awal atau tampilan beranda pada aplikasi Simaset, Sistem Manajemen Aset. Yang dimana catatan harian ini adalah pengingat bagi teman-teman apabila teman-teman ingin membuat suatu pengingat, contohnya seperti mengecek laboratorium 3, jangan lupa melakukan cek pada sistem update, kemudian ada peringatan. Jadi peringatan ini bertujuan untuk teman-teman melakukan pengecekan full pada sistem ini yang sudah ditampilkan secara otomatis dari codingannya. Jadi peringatan sini jangan lupa melakukan pengecekan fisik aset hari ini. Jadi nanti dia akan mengupdate secara otomatis. Nah, kemudian ada informasi kampus yaitu lokasi, kontak, dan jam layanan. Dan juga kita lihat pada sebelah kiri ini ada sidebar yang berisikan menu-menu setiap halamannya. Nah, teman-teman, di sini pada catatan harian ini kita ingin menunjukkan kepada teman-teman apakah aplikasi kita ini sudah benar-benar terhubung pada Firebase-nya atau real-time database-nya. Akan saya tunjukkan pada Firebase console-nya. Jadi, apa yang tadi kita sudah tambahkan di sini adalah bagian notes. Notes ini adalah catatan harian yang tadi saya sudah tambahkan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri pada setiap ini adalah judul database-nya yaitu notes, dan ini adalah database-nya yang sudah tersimpan. Dia berbentuk ini agar bisa terbaca pada database. Jadi tidak dalam bentuk teks langsung ya teman-teman. Dia tersimpan dalam kode-kode unik. Nah, di sini baru dia definisikan bahwa teks. Kemudian dalam teks ini ada yang tadi kita isi, yaitu jangan lupa melakukan cek pada sistem update. Kita cek kembali. Nah, benar. Kenapa yang tadi awalnya ada jangan lupa cek lab 3, terus kemudian sekarang di database-nya tidak ada? Karena tadi saya sudah melakukan hapus data pada catatan harian tersebut. Nah, untuk pengecekan database notes-nya pada bagian beranda sudah berhasil teman-teman, kita cek. Nah, kita kembali lanjutkan pada aplikasinya lagi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pertama aplikasi kita ada list aset, peminjaman, pengembalian, kemudian akun dan kerusakan. Kenapa di sini ada akun, kemudian kerusakan tidak terbalik? Karena saya dan teman-teman ingin menciptakan aplikasi ini bahwa sebelum teman-teman mengecek akun atau ingin melakukan logout, biasanya menu logout itu berada pada bagian akun, menu akun. Namun di sini kita melakukan penempatannya terbalik agar setelah teman-teman ingin memencet pada akun terdapat bagian kerusakan. Nah, di sini secara otomatis teman-teman setelah ingin memencet menunya, teman-teman akan membaca semua halaman-halaman yang tersedia. Dan secara otomatis teman-teman akan melakukan pengecekan kembali terhadap aset-aset yang ada dalam penataan ini. Nah, baik. Yang pertama, kita ingin mengecek pada halaman list aset. Jadi pada halaman list aset ini terdapat bagian total aset, kemudian masukkan nama aset, masukkan jumlah aset, dan pilih gambar. Mari kita bedah pada bagian codingannya. Nah, di sini yang pertama kita perhatikan pada Firebase-nya yang authorization Firebase-nya
atau konektivitas pada Firebase kita. Jadi pertama di sini untuk menu tampilannya seperti kubus, kita menggunakan Expo Vector Icons untuk desain tampilan yang lebih menarik. Kemudian kita menggunakan card ini agar tampilan aplikasi kita ini lebih profesional, teman-teman melihatnya lebih enak. Kemudian ada shadow card di belakang pada bagian style CSS-nya. Form card. Nah, di sini shadow opacity, kemudian shadow color, shadow offset, shadow radius, elevation. Kemudian ini adalah pengaturan untuk bagian card subjudulnya, yaitu manajemen aset. Di sini tertulis atau terdata total asetnya yaitu 0. Kita akan menambahkan asetnya dan akan secara otomatis teman-teman melihat total aset ini akan bertambah setelah kita tambahkan aset. Nah, di sini ada tambah aset, kemudian pilih gambar. Kita kembali pada codingannya. Nah, setelah kita melakukan tambah aset atau pemilihan gambar, kita harus menempatkan ini dulu, Firebase kita pada codingan halaman list asset screen. Jadi teman-teman, apabila ini tidak ada, teman-teman sekalian tidak akan bisa melakukan yang namanya pengambilan data atau datanya tidak terkoneksi. Selain teman-teman melakukannya dengan data dummy, itu bisa tanpa Firebase atau Firestore, teman-teman sekalian. Kemudian di sini kita perhatikan ada import as image picker from Expo Image Picker. Di sini kita menginstal React Native Image Picker yang dimana membantu kita untuk memasukkan atau menginput gambar. Saya akan memberikan contoh pada demonstrasi aplikasinya nanti. Baik, kita lanjut pada demonstrasi aplikasi. Teman-teman bisa melihat di sini nanti saya akan melakukan pengisian datanya mulai dari nama aset, kemudian jumlahnya. Di sini jumlahnya saya tempatkan langsung 100. Karena apa? Agar bisa kita meminjamnya bebas, tidak terbatas. Karena apabila kita mengisinya terbatas, itu akan secara otomatis nanti datanya memunculkan notifikasi bahwa aset ini kurang atau tidak cukup untuk peminjaman. Nah, seperti tadi yang sudah saya peragakan, pilih gambar, kemudian kita mengambil dari local storage HP kita untuk menambahkan gambar item yang ingin kita tambahkan seperti flash disk. Jadi di sini teman-teman sebagai admin inventaris atau admin kampus ini, teman-teman langsung saja ingin menambahkan, contoh kita memotret flash disk, kita ingin menambahkan untuk kita melakukan pendataan data-data atau kita ingin menambahkan data. Langsung saja teman-teman bisa langsung pada bagian pilih gambar, kemudian ambil gambar tersebut dari hasil pemotretan kita. Nah, ini teman-teman lihat, itu adalah isi galeri saya, yang dimana ada berbagai macam item untuk saya upload nantinya untuk menjadi gambar pada aset yang ingin ditambahkan. Di sini saya menambahkan printer. Nah, datanya langsung sudah tersimpan ya, flash disk 100, printer 100. Jadi teman-teman, kita ingin mengecek juga pada Firebase-nya. Mari kita cek sama-sama. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada database yaitu aset. Nah, di sini akan saat kita pencet akan muncul aset yang tadi kita tambahkan. Nah, yaitu flash disk sebanyak 100 buah, 100 item. Kemudian ada printer juga berjumlah 100 dan gambar. Data gambarnya di sini tidak berbentuk gambar, namun berbentuk file data yang kita menyimpannya pada aplikasi kita, dan dia menyimpannya secara local storage, yaitu menggunakan image picker yang
tadi saya sudah jelaskan di awal. Baik, setelah itu kita kembali untuk melakukan demonstrasi peminjaman. Nah, di sini yang dimana penentuan bahwa aplikasi kita ini sudah benar-benar berfungsi atau tidak. Nah, kita bisa melakukannya dengan peminjaman aset, dan kita akan melakukan pembuktian juga di sini. Apakah data kita sudah terhubung kepada database atau tidak. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada nama peminjam, pilih aset, jumlah pinjam, dan tanggal pinjamnya. Jadi, pilih aset di sini, teman-teman, saya dan tim saya atau kelompok saya, kelompok 5, melakukan logika pemilihan aset seperti itu agar saat teman-teman ingin melakukan pendataan peminjaman tidak kebingungan atau tidak harus mencari-cari lagi satu persatu. Namun hanya langsung memilihnya melalui bagian speaker. Nah, di sini kita menggunakan React Native Picker, yang dimana kita menginstalnya pada terminal nantinya. Jadi teman-teman, sebelum itu kita menginstal sumber daya yang namanya React Native Picker. Seperti contoh sumber daya kita yaitu Expo Image Picker, yang dimana berfungsi untuk melakukan penyimpanan data secara local storage. Karena di sini kita melihat Firebase-nya sudah berbayar ya storage-nya, jadi kita melakukan ini secara lokal. Jadi penyimpanannya akan masuk pada codingan kita dan data HP yang kita gunakan untuk melakukan pendataan sistem ini. Baik, kita di sini menginput jumlah dan tanggal pinjamnya. Jadi di sini saya meminjam 1 buah flash disk. Kemudian pada tanggal 9 bulan 8 2025. Baik, kita melakukan simpan peminjaman. Akan muncul notifikasi sukses peminjaman berhasil disimpan. Nah, di sini teman-teman, di sini kita melakukan untuk melakukan pembuktiannya, kita masuk pada database, kita melakukan pengecekan pada bagian peminjaman, database peminjamannya. Nah, di sini sudah ada data flash disk dan printer, yang dimana sudah ada jumlah, nama, kemudian tanggal peminjaman sesuai yang saya pinjamkan. Kenapa di sini sudah ada printer? Karena nantinya saya akan tambahkan pinjaman, yaitu printer pada aplikasinya. Baik, kita lanjut. Di sini saya melakukan update data, yang dimana saya ingin melakukan update peminjamannya, yaitu sebanyak 2 item pada update data yang sudah saya masukkan, kemudian saya rubah namanya. Nah, di situ teman-teman bisa melihat datanya sudah berubah menjadi nama Kevin Simaset, kemudian tanggalnya dan jumlahnya sudah berubah. Nah, di sini teman-teman bisa langsung menambahkan lagi data baru pinjamannya. Kemudian di sini ada bagian untuk edit data, hapus data, kemudian konfirmasi. Di sini saya menambahkan data baru, yaitu data Kevin, nama saya, kemudian printer untuk item yang ingin saya pinjam dari inventaris. Kemudian untuk jumlah, saya masukkan jumlahnya 1. Teman-teman bisa tambahkan tanggalnya juga sesuai pendataan sebelumnya. Hasilnya pun akan sama seperti sebelumnya. Nah, di sini sudah ada 2 data,
yang dimana printer saya pinjam sebanyak 1, kemudian flash disk saya pinjam sebanyak 2. Nah, di sini kita akan melakukan aksi berikut, yang dimana kita bisa melakukan hapus data pada aplikasi kita. Di sini saya ingin menghapus data flash disk yaitu Kevin Simaset. Saya akan melakukan hapus datanya. Nah, di sini masuk pada form pengembalian. Saya masukkan tanggal pengembaliannya terlebih dahulu, kemudian keterangan kerusakan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman kenapa di sini ada form penjelasan kerusakan. Karena ini berfungsi untuk tombol kedua yang berwarna kuning ini. Nah, di sini berhubung tidak kita ingin kembalikan kepada kerusakan, kita menulis keterangannya itu tidak ada kerusakan, kemudian kita menginput tanggalnya, dan secara otomatis langsung dia mengarahkan kita kembali pada bagian manajemen penyimpanan aset, peminjaman aset. Nah, setelah itu kita masuk pada halaman berikut, yaitu pengembalian. Kita ingin mengecek apakah di sini datanya masuk atau tidak pada database kita. Kita melakukan pengecekan pertama dari aplikasi, kemudian kita akan mengecek pada Firebase-nya. Nah, di sini datanya muncul nama itemnya yang kita pinjam yaitu printer, kemudian nama si peminjam Kevin, kemudian jumlahnya 1, tanggal pinjam 9, bulan 8 2025, dikembalikan pada tanggal 10 bulan 8 2025. Nah, di sini teman-teman, kita ingin kembali lagi mengecek pada database kita apakah benar sudah tersimpan atau tidak. Nah, di sini ada database pengembalian. Kita akan mengeceknya. Di sini jumlahnya 1, kemudian nama asetnya printer sesuai data yang tadi di dalam video demonstrasi, kemudian tanggal kembalinya tanggal 10, tanggal pinjamnya tanggal 9 bulan 8 2025, kemudian tanggal dikembalikan pada tanggal 10 bulan 8 2025. Nah, di sini sudah terbukti bahwa aplikasi kita ini sudah secara benar terkoneksi pada Firebase. Nah, di sini kita melakukan pengecekan kembali lagi pada codingannya. Kita masuk pada pengembalian. Di sini semua teman-teman bisa melihat sudah tertera di codingannya Firebase, Firebase config, kemudian Firebase database. Jadi di sini sudah otomatis dia akan terhubung pada Firebase kita dan database-nya akan masuk secara otomatis pada database saat kita tambahkan data. Kemudian setiap halaman saya tambahkan Firebase, Firebase config, kemudian Firebase database yang dimana itu bertujuan untuk menggunakan data kita saat kita menginput dan dia akan masuk pada database. Kenapa teman-teman melihat di sini lumayan banyak React Native yang kita masukkan setelah import database-nya? Karena di bagian halaman peminjaman seperti tadi yang saya jelaskan, nanti akan muncul pada fitur berikut yang nanti saya ingin menjelaskan pada teman-teman. Apa itu React Native Pick Picker? Nah, React Native Pick Picker ini berfungsi sebagai sumber daya yang berasal dari Expo codingan JS kita. Di sini berfungsi untuk kita melakukan yang namanya menu drop down pemilihan aset. Yang dimana pemilihan aset pick, yaitu pick di sini dalam bahasa Indonesia kita memilih, sedangkan picker kita mengambil. Jadi saat kita pick picker, saat kita memilih, kita akan mengambil data tersebut dari database dan codingan yang kita sudah input pada JS kita. Nah, di sini kita jalankan, kita ingin melakukan kembali demonstrasi aplikasinya. Di sini kenapa di sini sudah berubah 100 datanya kembali? Karena sebelumnya saya sudah melakukan penghapusan data yang dimana pembersihan tersebut itu
dia akan mengembalikan aset-asetnya kembali. Saya konfirmasi, kemudian saya update lagi datanya, dan teman-teman saya membantu untuk melakukan penginputan kembali data, dan kita melakukan demonstrasi ini agar data yang tersedia bisa secara real time tersedia terus-menerus saat kita melakukan peminjaman. Nah, di sini kita memasukkan flash disk 2, kemudian tanggal pinjamnya tanggal 10 bulan 8 2025. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat riwayat peminjamannya juga sudah muncul. Dan di sini kita akan melakukan demonstrasi pengembalian yang itemnya sudah rusak. Nah, di sini berhubung item rusak yang ingin kita kembalikan, kita tambahkan keterangan kerusakan. Nah, di sini juga sudah ada keterangan kerusakan jika ada. Nah, kebetulan di sini keterangan kerusakannya ada karena item yang kita kembalikan ini dia tercebur air, flash disknya tercebur air. Nah, kita pilih pada kembalikan rusak. Nah, di sini akan muncul notifikasi pop-up sukses pengembalian rusak berhasil dicatat. Teman-teman akan melihat kita kembali kepada menu utama dan sidebar untuk memilih menu pengembalian kerusakan. Nah, di sini sudah ada beberapa data ini yang sebelumnya saya buat untuk praktikum sebelumnya. Kemudian data ini yang tadi sudah saya buat lagi, yaitu flash disk sebanyak 2 tercebur air. Entah teman-teman melakukan perjalanan mungkin atau tidak sengaja ketumpahan air atau saat kita bekerja, itu semua bisa tercatat pada keterangan kerusakan tersebut. Jadi saat nanti kita ingin mencetak laporan tahunan, teman-teman bisa mengetahui apa saja yang terjadi pada data-data ini. Jadi semua itu bisa terlihat secara transparan pada saat kita penginputan data. Kita coba cek kembali pada bagian kerusakan. Nah, di sini bagian kerusakannya yaitu tadi flash disk. Untuk nama asetnya flash disk, nama peminjam Kevin, statusnya rusak, tanggal kembali dan tanggal pinjam sudah ada. Nah, di sini teman-teman bisa melihat database-nya sesuai apa yang saya dan teman-teman saya sudah lakukan praktikumnya. Nah, di sini kita memilih pada menu akun. Kita akan melakukan praktik demonstrasi pada menu akun. Yang pertama, di sini teman-teman bisa melihat Simaset 2025. Ini adalah alamat email yang tadi kita daftarkan untuk masuk sebagai admin aplikasi ini. Nah, di sini nama lengkap. Nama lengkap yaitu apa, teman-teman? Ini nanti saat kita menginput, dia akan otomatis masuk pada pengguna. Kenapa di sini pengguna? Pengguna ya kita yaitu sebagai user atau admin user yang saat ini sedang menggunakan aplikasi ini. Kita tidak menginput nama karena nanti saat masuk pada menu akun kita akan menyetel nama sesuka hati kita. Jadi bisa satu akun untuk beberapa admin inventaris yang ada pada kampus kita. Kemudian ada penyetelan kata sandi baru. Jadi teman-teman tidak usah perlu khawatir, pada aplikasi kita ini kita sudah menyediakan beberapa fitur-fitur menarik. Contohnya seperti pergantian nama, kemudian kata sandi baru. Jadi pergantian nama ini juga ada berguna saat kita ingin melakukan rekap data. Jadi saat kita tidak perlu lagi menggonta-ganti alamat email, namun bisa satu alamat email dengan berbagai macam nama user. Jadi saat kita melakukan pencetakan data nantinya atau rekap data, nama itu pun yang akan keluar saat nanti sesuai tanggal yang dimana user tersebut memasukkan namanya. Di sini saya menyimpan nama, sudah berhasil. Kemudian di sini saya melakukan ubah kata sandi. Nah, di sini kenapa tidak terjadi aksi apapun? Karena kata sandi adalah privacy yang dimana tidak boleh atau sudah ada ketentuannya, tidak bisa ditampilkan saat kita melakukan screen record atau screenshot pada sebuah aplikasi yang kita jalankan. Jadi di sini sudah secara otomatis kata sandinya dirubah. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi.
saat teman-teman ingin merubah kata sandi ataupun teman-teman saat masuk ingin memperkuat kata sandi, teman-teman bisa melakukan penguatan tersebut melalui fitur yang kami sudah sediakan pada pergantian kata sandi. Kemudian apa itu fact? Fact di sini itu cara menggunakan aplikasi ini. Di situ ada ketentuan-ketentuan dan juga petunjuk bagi para pengguna atau admin yang pertama kali ingin mengetahui cara kerja dari aplikasi ini. Nah, pertama ada tambah aset, kemudian pinjam aset, kembalikan aset, ubah nama, dan sandi. Di situ sudah dijelaskan secara singkat bagaimana nanti teman-teman ingin mengoperasikan aplikasi tersebut. Jadi, mungkin itu beberapa fitur yang tersedia pada aplikasi kita yang kita sudah siapkan. Di sini kita ingin melakukan keluar dari akun kita, bisa kita pencet logout pada menu akun, dan itu akan secara otomatis kembali pada halaman tampilan login lagi. Jadi di sini teman-teman bisa masuk dengan email baru atau email yang sama, kemudian mendaftarkan akun baru pun juga teman-teman bebas melakukannya. Nah, jadi teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan lagi kembali untuk setiap site menu-menu yang ada pada aplikasi kita. Contohnya seperti sidebar. Tadi itu ada mengandung beberapa menu-menunya, yaitu seperti list aset, kemudian peminjaman, pengembalian, kemudian user account. User account ini yang tadi memiliki akun itu pada bagian sidebar. Jadi teman-teman, di sini kita sudah melakukan semua penginputan codingannya dengan Firebase database. Jadi teman-teman bisa mengecek satu persatu pada codingan kita. Semua database ini kita sudah menghubungkannya dengan Firebase config authorization, kemudian pengembalian, peminjaman, login screen, kemudian list aset, kerusakan. Nah, kenapa pada bagian splash screen JS ini tidak ada? Jadi pertanyaan saat teman-teman melihat, kok tidak ada yang namanya Firebase database seperti codingan-codingan lain. Jadi teman-teman, di sini Firebase itu digunakan untuk menyimpan data yang tersimpan nantinya pada menu-menu atau data-data yang ingin kita input pada aplikasi. Jadi seperti splash screen ini hanya menginput data sekali yang ditunjukkan berkali-kali pada aplikasi. Jadi kita langsung saja sudah menyetelnya pada codingan. Jadi contohnya seperti gambar di splash screen kita menggunakan HTTPS alamat gambarnya, kemudian penjelasan-penjelasan dan icon-icon yang kita sudah modifikasi sedemikian rupa agar bisa terlihat lebih menarik saat kita start aplikasi. Jadi di sini teman-teman bisa melihat lagi pada bagian start awalnya, ini yang namanya splash screen. Di saat teman-teman memencet sebuah aplikasi, dia akan masuk dan menunjukkan sebuah tampilan cepat yang berdurasi mungkin 1 detik, 2 detik, tergantung si programmer atau kebutuhan aplikasi tersebut. Nah, di sini logo kampus kita. Saya dan teman-teman menambahkannya dengan menggunakan alamat gambar agar tidak memakan lebih banyak lagi penyimpanan. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan folder aset untuk menyimpan data-datanya. Namun di sini kita menggunakan semua gambar dengan melakukan pengambilan alamat gambar yang sudah ada pada internet atau link gambar teman-teman sekalian. Jadi itu adalah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 5, tentang pengembangan aplikasi Simaset, yang dimana kita sudah melakukan praktikum, kemudian latihan harian, dan
kita implementasikan pada proyek akhir pengambilan data kita, yaitu UAS, ujian akhir semester, dengan melakukan program aplikasi Simaset, sistem manajemen aset. Jadi di sini kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Riyad sebagai dosen pengampu mata kuliah program berbasis mobile. Kemudian kita juga ingin mengucapkan banyak-banyak maaf kepada teman-teman sekalian apabila aplikasi kita masih belum atau kurang banyak, jauh dari kata sempurna. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak dosen kepada kita, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bekerja sama untuk membangun aplikasi ini. Lebih dan kurangnya saya sebagai demonstrator pada klip video kali ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau penjelasan yang kurang jelas. Lebih dan kurangnya terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.